Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku pemirsa channel MTSN 7 Kuningan dimanapun Anda berada, salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Setelah itu, Al-Quran pun turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kejadian yang dialami oleh beliau dan para sahabatnya hampir selama 23 tahun lamanya. Lalu, apa keutamaan diturunkannya Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa tauladan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah jelas pada ayat tersebut bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan pedoman hidup di dunia agar bisa hidup sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, jika Al-Quran tidak diturunkan, apa yang akan terjadi? Manusia tidak akan mengenal Allah dengan benar, tidak tahu cara beribadah kepadanya, tidak dapat dengan tepat membedakan antara yang hak dan yang batil, serta tidak akan mungkin mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang. Maka, kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan cara apa? Bersyukur dengan cara lebih giat membaca, mempelajari, dan kalau mampu, bersyukur dengan cara menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Pemirsa tauladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Apa hikmah di balik turunnya Al-Quran secara bertahap itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara taltil. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur agar ayat-ayat Al-Quran bisa langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat iman kita. Selain itu, turunnya Al-Quran juga bisa mempermudah orang yang sedang mempelajarinya hingga dapat membacanya dengan benar. Pemirsa tauladan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah tersebut tentunya bukan hanya untuk para sahabat saja, tetapi kita pun orang yang berada pada zaman ini bisa mendapatkan hikmah tersebut kalau kita meneladani Nabi dan para sahabatnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, kita tidak boleh hanya membacanya, tetapi kita juga harus memahami maknanya, mengamalkannya, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta penguat iman. Sehingga ketika datang pengaruh buruk dari kemajuan zaman dan teknologi atau pengaruh buruk dari budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita akan tetap mengikuti ajaran Al-Quran dan berakhlak sesuai tuntunan Al-Quran. Saudaraku pemirsa channel MTSN 7 Kuningan dimanapun Anda berada, itulah tausiah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.